Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Aprianti. Saya berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama, Kalimantan Barat, Indonesia. Program Studi Manajemen. Di video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah Islam Nusantara yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Pak Rosadi. Pertanyaan pertama adalah, apa yang Anda ketahui tentang Islam Nusantara? Islam Nusantara adalah suatu wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara setidaknya sejak abad ke-16 sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal yang sesuai dengan realitas sosiokultural Indonesia. Soal yang kedua, bagaimana menurut pendapat Anda dengan tradisi keislaman yang ada di sekitar Anda? Sejarah masuknya Islam di Indonesia secara damai melalui proses akulturasi budaya sehingga Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan berkembang hingga saat ini. Dalam hal ini, pembahasan kata-kata atau konsep kunci dari bahasa Arab ke bahasa lokal Indonesia seperti bahasa Jawa, Melayu, Sunda, dan bahasa Indonesia, sehingga dapat diketahui bahwa tradisi dan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Islam di Nusantara. Tradisi ini menciptakan warna yang berbeda dengan tubuh Islam yang berkembang di Nusantara. Indonesia merupakan negara pluralisme dengan berbagai macam suku dan budaya yang kaya akan tradisi. Islam Nusantara berusaha untuk tampil menunjukkan budaya dan tradisi Indonesia sebagai bagian dari Islam di Indonesia. Tradisi menurut pemahaman Sergio Sukamto adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara terus-menerus. Tradisi ini menurut gagasan Islam Nusantara harus dilestarikan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang tertuang dalam Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber hukum lainnya. Pelestarian tradisi dalam derasnya arus modernisasi memang harus dilaksanakan karena tradisi merupakan warisan luhur yang harus dipertahankan. Modernisasi merupakan proses perubahan sosial kehidupan sesuai dengan zaman. Jadi tradisi keislaman tidak berpengaruh buruk pada masyarakat, dan masyarakat juga menerima tradisi tersebut dengan baik. Karena bagi masyarakat tradisi keislaman itu sangat penting, apalagi karena ayat-ayat yang dituangkan di dalam Al-Quran semuanya baik dan tidak ada pengaruh buruk sedikit pun di dalam tradisi Islam Nusantara tersebut. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana menurut Anda terhadap orang yang suka membidahkan tradisi seperti robo-robo, maulid Nabi, dan tahlilan? Pernah terjadi perdebatan antara mereka yang mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi merupakan bidah dengan mereka yang mengatakan bahwa perkara tersebut adalah bid'ah. Mereka yang mengatakan bahwa merayakan Maulid Nabi adalah bidah beralasan bahwa hal tersebut tidak terlaksana pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga dilakukan pada masa sahabat atau salah seorang tabi'in. Sedangkan kelompok lain menjawab dengan berkata, siapa bilang bahwa semua yang kita lakukan sekarang harus terdapat pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para masa sahabat dan tabi'in? Misalnya sekarang kita mengenal apa yang dikenal ilmu ar-rijal dan al-jar wa ta'dil, ilmu untuk mengenal kapasitas seorang perawi dalam ilmu hadis dan lainnya. Tidak ada seorang pun yang mengingkari hal tersebut. Oleh karena itu, prinsip dalam pengingkaran masalah itu adalah apabila perkara bidah tersebut telah bertentangan dengan pokok Islam. Adapun merayakan Maulid
pokok agama mana yang telah dilanggar, dan masih banyak lagi perbedaan pandangan seputar masalah ini. Mereka pun beralasan bahwa Ibnu Katsir rahimahullah menyetujui pelaksanaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, hendaknya diketahui bahwa para ulama berbeda pendapat tentang tanggal persisnya kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan beberapa pendapat. Ibnu Abdul Bar rahimahullah berpendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 2 bulan Rabiul Awal. Ibnu Hazm rahimahullah menguatkan pendapat bahwa beliau dilahirkan pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ada pula yang berpendapat tanggal 10 Rabiul Awal, sebagaimana dikatakan oleh Abu Ja'far Al-Bakir. Ada pula yang berpendapat tanggal 12 Rabiul Awal, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ishaq. Ada pula yang berpendapat bahwa beliau dilahirkan pada bulan Ramadan, sehingga dikutip oleh Ibnu Abdul Bar dari Zubair bin Bakar. Pendapat-pendapat ini cukup bagi kita untuk mengetahui bahwa orang-orang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa lalu tidak memastikan hari tertentu sebagai hari kelahirannya, apalagi untuk merayakannya. Telah berlalu sekian abad kaum muslimin tidak melakukan perayaan hari kelahiran beliau, sehingga akhirnya kaum Fatimiyah mengadakannya. Perayaan Maulid pertama kali diadakan di Kairo, yaitu pada masa dinasti Fatimiyah, abad keempat. Ketika itu mereka mengadakan 4 perayaan kelahiran Maulid: Maulid Nabi, Maulid Imam Ali radhiyallahu anhu, Maulid Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, Maulid Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, dan Maulid Khalifah saat itu. Perayaan tersebut terus dilaksanakan hingga dihilangkan oleh Al-Afdal, pemimpin tentara. Kemudian diadakan kembali pada masa Khalifah Al-Amir bi Ahkamillah pada tahun 524 Hijriah, setelah nyaris dilupakan orang. Sedangkan yang pertama kali mengadakan maulid di wilayah Arbil adalah Raja Muzaffar Abu Sa'id pada abad ke-7 dan terus diadakan hingga hari ini. Sekian jawaban dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Selamat pagi.